Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila dengan NIM 23010502285. Presensi nomor 31 dari rombel F. Di sini saya akan memberikan jawaban saya terkait soal-soal UTS, bimbingan dan konseling yang diberikan oleh Bu Sami. Untuk soal yang pertama, latar belakang mengapa perlu adanya BK di sekolah dasar. Jika ditinjau dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek psikologis, BK itu dapat membantu masalah perkembangan, perbedaan, kebutuhan individu, masalah belajar, masalah penyesuaian, serta kelainan tingkah laku dari peserta didik. Untuk aspek yang kedua, yaitu aspek sosial dan budaya. Bimbingan konseling dapat membantu memahami peserta didik untuk menghargai perbedaan budaya yang ada di sekolah. Nah, dengan memahami perbedaan ini, diharapkan peserta didik itu dapat membangun rasa toleransi dan menghormati antar sesama. Yang ketiga, yaitu aspek perkembangan iptek. Kita tahu ya, bahwa perkembangan iptek itu sangat pesat dan memberikan juga dampak negatif dan positif dari peserta didik. Namun, fakta di lapangan itu menunjukkan bahwa perkembangan iptek itu seringkali memberikan dampak negatif kepada peserta didik. Contohnya yaitu peserta didik zaman sekarang itu sering kecanduan gadget, terus sering juga menonton film porno yang bukan untuk umurnya. Nah, dari situ adanya BK di sekolah dasar itu memberikan pengarahan dan pemahaman kepada peserta didik mengenai dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek tersebut. Untuk persamaan dan perbedaan bimbingan konseling yaitu sebagai berikut. Persamaan bimbingan dan konseling itu terletak pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu sama-sama bertujuan untuk memandirikan peserta didik, sama-sama diterapkan di program sekolah, dan sama-sama mengikuti norma yang berlaku di masyarakat. Untuk perbedaan bimbingan dan konseling itu terletak pada segi isi kegiatan dan tenaga yang menyelenggarakan. Bimbingan itu menyangkut usaha pemberian informasi dan pengumpulan data tentang siswa serta lebih menekankan pada fungsi pencegahan. Sedangkan konseling itu adalah pemberian bantuan secara langsung tatap muka ya di sini antara dua orang manusia, yaitu konselor dan konseli. Pertanyaan selanjutnya, mengapa guru itu perlu mengajarkan bimbingan konseling kepada peserta didik? Nah, sebenarnya itu termasuk dari urgensi dari pembelajaran BK itu sendiri. Urgensi BK itu seperti apa? Nah, urgensi BK itu berperan kepada peserta didik untuk melayani dan membimbing agar perkembangan peserta didik itu dapat berkembang secara optimal melalui pembelajaran yang efektif. Nah, pendekatan yang dilakukan itu biasanya pendekatan secara pribadi kepada peserta didik supaya si peserta didik itu dapat belajarnya itu tepat dan sesuai yang diharapkan. Nah, untuk kedudukan BK sendiri itu terbagi menjadi 3 bidang. Yang pertama yaitu adalah bidang administrasi dan kepemimpinan. Bidang ini bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan secara efisien. Yang kedua yaitu bidang pengajaran dan ekstrakurikuler. Nah, bidang ini itu bertanggung jawab untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu ada bidang pembinaan siswa. Nah, bidang ini bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik secara optimal supaya bisa berinteraksi sehat dengan lingkungannya. 3 wilayah atau bidang BK dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama yaitu ada bidang kurikulum dan pengajaran. Nah, bidang ini bertugas menyampaikan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta kemampuan berkomunikasi dari peserta didik. Yang kedua itu ada bidang administrasi dan supervisi. Nah, bidang itu bertanggung jawab atas pelaksanaan setiap kegiatan yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu ada bidang bimbingan dan konseling, yaitu yang bertugas tentang pelayanan kesiswaan. Keterkaitan dan keunikan antara guru dan konselor yaitu sebagai berikut. Guru itu bertugas memberikan pengajaran dan bimbingan kepada peserta didik supaya mencapai tujuan akademik dari pembelajaran di sekolahan. Nah, konseling itu bertugas memberikan dukungan emosional dan sosial kepada siswa supaya nantinya siswa itu dapat tumbuh
dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Walaupun perannya berbeda antara guru dan konselor, tetapi sama-sama bertujuan untuk membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajar di sekolah dan memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Untuk tujuan BK sendiri itu sebenarnya ada banyak, namun di sini saya hanya menyebutkan 4, yaitu yang pertama, membantu mengatasi siswa ketika kesulitan memahami dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu membantu siswa untuk mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Yang ketiga, mengatasi kesulitan siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, misalnya lingkungan sekolah, lingkungan warga, maupun lingkungan masyarakat, serta mengatasi kesulitan dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Untuk fungsi BK sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada fungsi pemahaman, yang kedua ada fungsi pencegahan, yang ketiga ada fungsi pengentasan atau perbaikan, yang keempat ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yang terakhir yaitu adalah fungsi pembelaan. Nah, untuk fungsi pemahaman sendiri yaitu BK membantu peserta didik untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri serta lingkungan di sekitarnya. Untuk fungsi pencegahan yaitu berarti BK membantu peserta didik memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan untuk mencegah potensi masalah yang dapat menghambat perkembangan peserta didik dalam belajar di sekolah. Untuk fungsi pengentasan atau perbaikan itu pengertiannya kurang lebih sama seperti pada fungsi pencegahan. Yang keempat yaitu ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Di sini peran BK yaitu membantu peserta didik untuk mengenali bakat atau potensi serta minat yang ada di dalam diri peserta didik. Kelima yaitu ada fungsi pembelaan. Di sini peran BK yaitu memberikan dukungan atau pembelaan terhadap masalah-masalah yang peserta didik hadapi, baik itu di sekolah maupun di rumah peserta didik. Untuk orientasi BK sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu orientasi perseorangan, di mana bimbingan dan konseling ini menghendaki agar konselor itu menitik beratkan pada pandangan siswa secara optimal. Kedua, orientasi perkembangan, di mana bimbingan konseling itu menekankan pada peran perkembangan yang terjadi saat ini dan yang akan datang dari si peserta didik untuk masa depannya nanti. Untuk asas-asas BK sendiri itu ada 4. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas kemandirian, dan yang keempat ada asas kekinian. Nah, untuk asas kerahasiaan yaitu di sini guru BK wajib merahasiakan data dan keterangan yang diberikan oleh peserta didik sehingga guru BK tidak berhak untuk memberikan informasi tersebut kepada orang lain. Kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana peserta didik ini suka dan rela mengikuti kegiatan layanan BK yang memang diperuntukkan bagi dirinya. Yang ketiga itu ada asas kemandirian, di mana sasaran dari layanan bimbingan konseling ini adalah peserta didik. Nah, diharapkan dengan diberikan layanan dan arahan itu tuh peserta didik itu dapat mengenali, memahami dan menerima dirinya sendiri serta lingkungannya, serta dapat mengambil keputusan yang memang baik untuk dirinya sendiri. Asas kekinian yaitu asas yang berfokus pada permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik pada saat ini. Untuk prinsip-prinsip BK itu terbagi menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, untuk prinsip umum sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bimbingan itu harus berpusat pada individunya. Yang kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh sekolah itu dilimpahkan ke lembaga yang berwenang. Yang ketiga, bimbingan itu pertama-tamanya kita harus mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh peserta didik. Dan yang keempat itu bimbingan itu harus fleksibel sesuai pendidikan dan program yang ada di sekolah. Untuk prinsip khusus dari BK itu ada 2, yaitu bimbingan dan konseling itu melayani semua individu tanpa memandang jenis, kelamin, umur, bangsa, suku, agama, budaya, maupun status sosial ekonominya. Yang
Yang kedua, bimbingan konseling itu berurusan dengan sikap dan tingkah laku dari si peserta didik yang terbentuk dari kepribadian yang kompleks dan unik. Untuk penerapan konkret fungsi bimbingan dan konseling di sekolah dasar itu seperti ini. Memberikan apresiasi terhadap siswa yang berhasil menjuarai dalam bidang akademik maupun non-akademik. Terus yaitu memberikan dukungan bagi siswa yang mengalami kegagalan baik dalam kegiatan akademik maupun kegiatan sosial. Dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan layanan bimbingan dan konseling di kelas secara terpadu. Profil guru yang berkualitas itu dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu kompetensi pendidikan formal yang memadai. Yang kedua, mempunyai keterampilan interpersonal yang baik. Yang ketiga, kreativitas dalam penggunaan teknologi dan menguasai perkembangan iptek di dunia pendidikan. Yang terakhir yaitu kreativitas dalam menyusun metode dan strategi dalam pembelajaran. Sebagai seorang calon guru SD, hal-hal yang dapat saya lakukan ketika memberikan layanan bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, menerapkan metode layanan bimbingan dan konseling yang tepat sesuai dengan level usia siswa. Yang kedua, memberikan layanan bimbingan dan konseling secara proaktif dan memberikan solusi kepada peserta didik. Yang ketiga, menjadwalkan kegiatan layanan bimbingan konseling secara rutin dan berkala. Yang terakhir, bisa menyampaikan berita informasi terhadap layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang saya lakukan kepada orang tua peserta didik. Nah, sebagai guru, cara untuk memahami karakteristik peserta didik itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru itu bisa melakukan dengan metode observasi, yaitu melihat dan mengamati perilaku peserta didik bisa di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah secara langsung. Kedua, itu melalui metode wawancara. Nah, guru bisa mewawancarai kepada siswa itu sendiri, kepala sekolah, maupun teman-teman guru yang lain, atau bahkan mungkin orang tuanya, sehingga kita bisa tahu perkembangan dan karakteristik tiap peserta didik itu berbeda. Yang ketiga itu bisa melakukan dengan metode kuesioner, yaitu memberikan pertanyaan kepada mungkin bisa kepala sekolah, gurunya juga, peserta didiknya, bahkan orang tuanya, sehingga dapat mengevaluasi lingkungan belajar yang telah diterapkan di sekolah tersebut. Untuk soal nomor 3, 9 jenis layanan BK itu apa saja? Yang pertama itu ada layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, yang kelima layanan konseling perolangan, yang keenam layanan bimbingan kelompok, yang ketujuh layanan konseling kelompok, yang kedelapan layanan konsultasi, dan yang kesembilan layanan mediasi. Untuk layanan orientasi ini berfungsi memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru saja dimasuki oleh peserta didik. Nah, fungsi ini didukung oleh fungsi pencegahan dan pemahaman. Contohnya nih ya, peserta didik yang baru saja masuk di sekolah dasar atau SD itu kan pasti merasa bingung dan canggung. Nah, gunanya layanan orientasi ini membantu peserta didik untuk mengenal bagaimana lingkungan sekolah yang baru tersebut dan mempermudah peserta didik untuk berinteraksi dan berperan aktif di lingkungan sekolah yang baru saja dimasukinya. Yang kedua yaitu ada layanan informasi, bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk semua peserta didik itu sendiri. Contohnya strategi dan tips lulus ujian nasional yang diperuntukkan untuk kelas 6 SD. Ke layanan penempatan dan penyaluran, berfungsi agar peserta didik itu dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya secara optimal. Nah, contohnya yaitu pilihan penempatan kelas dan pilihan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan sikap, kebiasaan,
kemampuan, bakat, dan minat dari si peserta didik. Misalnya seperti kegiatan pramuka, PMR, kegiatan kesenian olahraga, kelompok pecinta alam, kelompok-kelompok belajar, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada layanan penguasaan konten yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Kelima yaitu layanan konseling perorangan bertujuan agar peserta didik ini mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan konselor. Yang keenam yaitu ada layanan bimbingan kelompok. Nah, layanan ini berfungsi untuk memungkinkan siswa belajar secara bersama-sama agar memperoleh informasi. Nah, fungsi yang ditekankan pada layanan ini adalah fungsi pemahaman dan pengembangan. Yang ketujuh yaitu ada layanan konseling kelompok. Nah, layanan ini berfungsi memungkinkan siswa untuk memperoleh kesempatan pembahasan dan pengentasan masalah yang mereka alami ketika belajar melalui dinamika kelompok. Yang kedelapan yaitu ada layanan konsultasi. Nah, layanan ini bertujuan untuk memungkinkan siswa untuk memperoleh wawasan pemahaman dan cara yang dilakukan dalam mengatasi kondisi atau permasalahan dengan dibantu pihak ketiga. Yang terakhir yaitu ada layanan mediasi bertujuan untuk membantu siswa dalam mencapai kondisi hubungan yang kondusif dan positif. Nah, fungsi yang ditekankan pada layanan ini itu adalah fungsi pemahaman dan pengentasan. Baik, itu saja jawaban dari soal-soal UTS yang diberikan oleh Bu Sami yang dapat saya berikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.